Masyarakat memandang dosen seolah-olah sejahtera. Sebenarnya realitasnya ngeri. Lihat di berita nih. Syarat jadi dosen itu susah. Nah, makanya yuk kita review nih. Dengan syarat yang susah, worth it gak sih jadi dosen? Saya sendiri seorang dosen. Simak terus di Benang Kusut Tata Negara. Saya juga baru nih jadi dosen ya. Kalau kita lihat di berita, gaji dosen itu ngeri, 300.000. Nih lihat beritanya. Pas saya cobain, wah bener, hanya ratusan ribu. Ini ngeri sekali. Padahal syarat untuk menjadi dosen itu minimal S2. S2 saja sudah mahal sekali. Bahkan kita harus menerbitkan di jurnal. Kita harus riset. Riset itu mahal ya, bukan murah ya. Apalagi kalau ilmu alam sangat mahal, harus ada laboratorium. Saya di ilmu sosial nih. Itu juga mahal. Kita harus cari referensinya. Misal nih buku ini satunya hampir 1 juta. Karena kita harus pakai referensi yang valid. Dan ini harus belinya di luar negeri. Ongkosnya berapa ke luar negeri? Jadi mau gak mau, kita harus cari uang sendiri untuk bisa membiayai riset. Setelah kita beli yang mahal, dengan biaya mahal, waktu untuk membacanya juga luar biasa. Lifetime sifatnya itu dosen, sepanjang hayat karirnya. Kok dihargainya 300.000? Nggak masuk akal, nggak waras nih. Pemerintah tuh nggak waras. Nggak bisa menghargai dosen. Nah, waktu itu saya juga riset itu harus ke luar negeri. Harus ngongkos. Karena saya komparasi ke negara lain. Saya waktu itu riset mengenai ekonomi syariah. Hasil riset saya, kemudian saya perdalam lagi. Saya melakukan riset lanjutan. Dan akhirnya karena tujuan akhirnya adalah untuk kontribusi ke negara, ya saya ajukan lah, saya propose ke negara. Apa hasilnya? Tulisan saya dibilang ngaco oleh lembaga negara. Waktu itu ya ekonomi syariah berkaitan dengan pemerintah, DPR, BI, OJK, dan MUI. Pada pokoknya menyatakan salah. Tapi diam-diam ternyata ide saya diambil tuh. Wah, ternyata benar. Padahal sudah dibilang salah waktu itu. Diambil secara diam-diam dan diklaim sama pejabat bahwa itu adalah hasil analisis lembaga tersebut. Wah, ini ngaco. Pas saya tanya hasil analisis kajiannya, nggak ada. Jadi hanya klaim. Nah, ini keterlaluan kan. Masa negara begitu, ada rakyat yang sudah modal sendiri, ingin kontribusi dari risetnya, diambil idenya. Masa seperti itu? Keterlaluan. Nah, akhirnya apa? Karena waktu itu saya juga adalah tenaga ahli di pemerintahan, saya diberhentikan tahu-tahu ketika mempermasalahkan itu. Kan ngaco, keterlaluan. Jadi saya merasakan nih apa yang dirasakan oleh Sandi Damkar tuh yang diberhentikan karena
kritis terhadap negara. Saya juga udah merasakan. Tapi setelah itu, sudah idenya diambil, riset modal sendiri. Terus setelah diberhentikan, saya lamar lagi nih ke Bank Indonesia untuk bidang yang sesuai dengan riset saya, yang idenya telah diambil. Wah, saya digagalkan. Disakitkan, yang padahal penyakit itu tidak ada. Wah, keterlaluan kan? Udah ngadu ke DPR dan lain sebagainya, pada diam saja. Tahu-tahu ada berita kan? Ada dana CSR yang diduga disalahgunakan. Ini kan udah ngaco nih. Dan akhirnya saya menjadi dosen. Dengan konsekuensi gaji ratusan ribu. Wah, timpang banget nih. Kalau gaji jadi pejabat itu puluhan juta. Habis itu boleh culas, boleh mengklaim mengambil ide orang. Habis itu boleh rangkap jabatan. Ya kan? Sangat timpang. Kenapa dosen tidak dihargai tapi pejabat merasa ingin dihargai? Setelah itu makanya muncul nih istilah-istilah muncul seperti intelektual kelas kambing. Ini artikelnya. Jadi mungkin aja ada dosen-dosen yang mengejar jabatan-jabatan karena keuntungannya besar. Ada yang menjadi penjilat penguasa, menggunakan ilmunya untuk berkuasa, menjilat penguasa, atau mungkin mengemis proyek, atau bahkan muncul juga fenomena nih, gelar-gelar akademik diperdagangkan. Nih, ada contohnya nih, fenomena profesor abal-abal. Nah, kan jadi nih hubungan antara pejabat atau politisi dengan intelektual atau dosen terjadi nih. Tukar dagangnya. Jadi, jangan-jangan seperti itu. Makanya kemarin sempat viral kan, ada gelar doktor yang di-cancel. Nah, ini gimana nih kelanjutannya? Di-cancel atau enggak? Sampai masa seperti itu. Nah, sedangkan kita-kita nih yang jadi dosen udah capek-capek. Jadi dosen karirnya panjang, gajinya ratusan ribu. Ujung karirnya profesornya dimain-mainin. Kan ngaco. Begitu tuh rasanya jadi dosen. Nah, jadi orang kan mikir, lah mending jadi pejabat aja. Nggak usah capek-capek, tinggal beli tuh gelar profesor. Nah, jangan-jangan kayak gitu kan. Modalnya apa? Sok-sokan aja bijak tuh pejabat bikin-bikin quotes. Ya kan syaratnya dulu tuh tacit knowledge. Seolah-olah bijak. Ternyata korupsi. Nah, katanya nih mau diperbaiki nih carut-marut dunia dosen atau pendidikan tinggi ini. Sistemnya tuh mau diperbaiki. Nah, ternyata pemerintah bingung nih. Yang PNS aja, dosen PNS nggak ada anggarannya nih untuk bayar tunjangan kinerjanya. Gimana mau perbaiki? Lalu apa solusi pemerintah? Ini kan gimana? Nah, waktu itu kan mantan Menko Polhukam pernah bilang tuh kalau korupsi tambang ini diberantas semua orang bisa dapat 20 juta nih beritanya. Nah, jangan-jangan itu solusi. Tapi solusi pemerintah apa? Wah, konsesi tambang diprioritaskan dulu kepada ormas. Kok ormas? Oh, karena ormas mencerdaskan kehidupan bangsa. Loh, emang ormas doang? Dosen-dosen memang cuman ada di kampus ormas, dosen yang lain gimana? Ini gimana cara berpikirnya ya? Udah bagus-bagus diprioritaskan ke BUMN supaya bisa dikelola negara, negara punya anggaran. Dari situ anggaran itu didistribusikan ke seluruh rakyat, termasuk dosen. Lah ini aja negara aja nunggak, tunjangan dosen nggak dibayar, anggarannya nggak ada. Kok tambangnya udah dikasihin ke ormas? Katanya sih ormas agama. Ajaran agama mana yang ngajarin
serakah gitu dan nggak punya empati. Emang ada ya ajarannya ya kayak gitu ya? Nah, beginilah kayaknya nih nasib menjadi dosen di Indonesia.